Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh khidmat kami haturkan kepada jajaran pimpinan pondok dan wakil pimpinan keluarga besar Bumi Jannah Ailiyin, Asatidz wal Ustadzat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segenap pujian hanya bagi yang maha terpuji, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kelindahan sholawat semoga senantiasa terhatur dari lisan kita kepada manusia termulia, sosok nan abadi dalam cinta kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube Al-Basyariah Official. Album Mabar kembali menjumpai Anda di edisi ke-11 Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan Jumat 22 Maret 2024 bersama saya Rahmawati Nur Hasanah yang tentunya akan mengemban acara ini hingga jelang iftar nanti. Sahabat Mabar, Alba Mabar, alhamdulillah atmosfernya semakin positif dari hari ke hari, dari Alba Mabar ke Alba Mabar hingga sore hari ini. Acara ini terselenggara berkat dukungan yang luar biasa dari jajaran pimpinan Pondok Pesantren Al-Basyariah yang bekerja sama dengan tim bertangan dingin Al-Basyariah Multimedia Center, Al-Bakery Bread Cake and Cookies, air minum Mina, IKAPA, IKPM, Kopram, dan organisasi santri Pondok Pesantren Al-Basyariah yang disponsori oleh Etika, Fashions and Friends, tim ahli hijabmu, dan tentunya Alba Mabar edisi ke-11 ini dimeriahkan oleh Al Jazeera Gambus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sahabat Mabar dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di Alba Mabar, tentunya melalui kanal YouTube Al-Basyariah Official. Dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk sahabat Mabar yang baru saja menemukan kanal YouTube Al-Basyariah Official. Kami mengajak Anda untuk berkunjung ke segenap media sosial Al-Basyariah, diantaranya Instagram Al-Basyariah @Al-Basyariah_official, Twitter Al-Basyariah @Al-Basyariah_ID, Facebook Al-Basyariah @Al-Basyariah, Pondok Pesantren Al-Basyariah, TikTok Al-Basyariah @Al-Basyariah_ID, dan YouTube Al-Basyariah @Al-Basyariah Official. Alba Mabar tentunya akan memberikan giveaway kepada sahabat Mabar di Auditorium Pondok Pesantren Al-Basyariah yang berhasil mengajukan pertanyaan terbaik kepada pemateri kita di sore hari ini, dan juga perangkum terbaik dari sahabat Mabar Putra dan Putri. Dan juga untuk sahabat Mabar yang berada di kanal YouTube Al-Basyariah Official juga berhak mendapatkan giveaway dari Al-Bakery dengan cara memposting video atau foto saat Anda menyimak Alba Mabar secara live, dan memposting video atau foto Anda di akun Instagram Anda, lalu mentions Al-Bakery Official dan Al-Basyariah Official. Iya. Dua informasi penting yang juga indah untuk disimak, diantaranya adalah Pondok Pesantren Al-Basyariah
masih terus melakukan atau terus berkelindan dalam proses pembangunan Masjid Pondok Pesantren Al-Basyariah. Dan bagi Anda yang ingin meraih keberkahan jariah, Anda sahabat Mabar dimanapun berada dapat bersama dengan kami untuk meraih keberkahan dengan melakukan infak jariah melalui rekening cantik di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening cantik yaitu 124 Sekali lagi sahabat Mabar yang ingin berkontribusi pada proses pembangunan Masjid Pondok Pesantren Al-Basyariah dapat menginfakkan rezeki Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening cantik yaitu 124 atas nama Yayasan BCI Masjid Al-Basyariah. Sahabat Mabar, tiada keindahan, tiada kehangatan di hari raya Anda atau saat Anda iftar tanpa menikmati Al-Bakery Bread, Cake and Cookies. Karenanya, yuk kita ramai-ramai untuk memesan Al-Bakery dengan berbagai olahan yang istimewa, bread, cake, and cookies dengan aneka cita rasa yang menggoda lidah kita semuanya melalui nomor 0831 892 64324 atas nama Ustadzah Rahma dan di nomor 0821 2922 9225 atas nama Ustadzah Nurul. Baik, sahabat Mabar, baik, kita merasa bahagia karena di hadapan kita telah hadir seorang pemateri. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Deden M. Al-Jumhuri SHI. Beliau adalah kakak kelas kita angkatan 14. Ya. Beliau adalah keluarga dari Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Al-Basyariah yang mengenyam rentetan atau rangkaian pendidikan yang luar biasa. Yang pertama yaitu di Al-Musyadadiyah, kemudian di Al-Basyariah, di Al-Jawami, kemudian di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Jumhuriyah Ciater, Subang. Kita akan mengenal lebih jauh setelah kita sama-sama menyapa beliau. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tentunya membawa vibrasi positif bagi adik-adik kita ya di Pondok Pesantren Al-Basyariah. Pak Kiai, hari ini adik-adik kita baik di kanal YouTube dan juga di auditorium utama Pondok Pesantren Al-Basyariah ini akan diajak oleh Pak Kiai bagaimana mereka terproyeksi menjadi generasi yang beriman di era modern. Seperti apa dan bagaimana? Kami mohon Pak Kiai berkenan untuk menyebarkan vibrasi positif. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pimpinan Pondok Pesantren Al-Basyariah yang kami muliakan, kami doakan mudah-mudahan beliau semuanya beserta keluarga besar Bumi Jannah Iliyin senantiasa mendapatkan limpahan rahmah berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula guru-guru kami tercinta, Dewan Asatid wal Ustadzat, juga jajaran para pengurus OSPA yang kami doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan, keikhlasan dalam membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi. Dan juga adik-adik sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Basyariah yang senantiasa kami doakan mudah-mudahan antum antuna semua Allah jadikan anak yang soleh solehah. Dan tak lupa terlebih dahulu kita haturkan doa terbaik untuk ayahanda dan ibunda tercinta almarhum, almarhumah, almaghfurlah Buya beserta Umi. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini melalui doa kita semua, mudah-mudahan almarhum, almarhumah, almaghfurlah Buya beserta Umi ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al qabrahuma raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma khubratan min khubarin yarah. Syai'ulillah lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat mabar rahimakumullah, berbicara generasi beriman, maka tiada lain mungkin generasi itu adalah santri. Kalau kita lihat santri, kita ambil dan kita pisahkan, ada kalimat san dan kalimat tri. San artinya matahari, tri artinya tiga. Artinya seorang santri harus memiliki tiga cahaya, tiga matahari. Yang pertama harus memiliki cahaya iman. Maka seorang santri ditempuh, dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang bertakwa. Kemudian cahaya kedua adalah cahaya ilmu. Maka santri kegiatannya di samping beribadah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, santri kegiatan utamanya yang lain adalah belajar, mengaji. Karena apalah artinya kita menjadi seorang santri kalau tidak belajar, tidak mengaji. Dan cahaya yang ketiga untuk seorang santri adalah cahaya akhlakul karimah. Maka seorang santri yang disebut beriman, seorang santri yang disebut berilmu, itu semua akan nampak dari sikap, dari adab, daripada akhlaknya itu santri sendiri. Bagaimana seorang santri bisa menjadi uswah hasanah ketika pulang ke rumah,
Sebentar lagi mungkin liburan. Ketika liburan, maka 3 cahaya ini harus nampak dalam diri kalian semua. Di antaranya yaitu tadi cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya akhlakul karimah. Ketika 3 cahaya itu ada dalam diri seseorang, maka pantaslah seseorang itu menyandang gelar santri. Sahabat mabar rahimakumullah. Yang pertama berbicara masalah iman. Orang beriman tuh orang punya keyakinan. Orang beriman itu orang yang yakin apa yang terjadi itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk kita seorang santri tidak perlu takut dan risau dengan masa depan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, ditentukan segala apa yang terjadi dengan kita pun itu berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita benar-benar beriman dengan Allah, selama kita benar-benar bertakwa terhadap Allah, maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka yang pertama yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan untuk orang yang bertakwa beriman tersebut makhraja, solusi, jalan keluar, sehingga tidak ada ceritanya orang yang bertakwa itu akan mengalami depresi, stres. Kenapa? Di saat otak kita tidak mampu, kawan sahabat kita tidak ada yang membantu, orang beriman, orang bertakwa masih punya sandaran yang utama, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cahaya ilmu. La gurbata lil alimi walal watana lil jahili. Tidak akan pernah merasa terasing, tidak akan pernah merasa asing dimanapun untuk orang-orang yang berilmu, walaupun hidup di negeri orang. Tetapi tidak akan pernah memiliki watan, tidak akan pernah memiliki tempat tinggal dimanapun dia berada, sekalipun di tempat kelahirannya, lil jahili, untuk orang-orang yang tidak berilmu. Artinya apa? Orang berilmu hidup dimanapun dia akan dibutuhkan banyak orang. Sementara orang yang tidak berilmu, walaupun dia tinggal di tempat kelahirannya sendiri, mungkin orang lain tidak begitu membutuhkannya. Kenapa? Karena dia tidak berilmu. Maka mudah-mudahan adik-adik semua yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren kita tercinta ini Al-Basyariah, mudah-mudahan oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga tadi cahaya akhlak, cahaya adab, cahaya perilaku, sikap kita. Man la adabalahu la ilma lahum. Siapa yang tidak memiliki etika yang baik, siapa yang tidak memiliki akhlak yang baik, siapa yang tidak memiliki adab-adab yang baik, maka tidak bisa disebut orang itu memiliki ilmu. Walaupun gelarnya banyak, walaupun mungkin hafalannya banyak, tapi kalau akhlaknya jelek, adabnya jelek, perilaku etikanya tidak baik, maka la ilma lahu, dia akan disebut tidak berilmu, walau apapun ilmu yang dia bisa sebutkan. Sahabat mabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga insya Allah para santri ini sesuai dengan mahfudat Subhanul Yaum, kurang semangat, Subhanul Yaum, pemuda-pemudi, santri, santriwan, santriwati hari ini
itu insya Allah calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pemimpinnya artinya pemuda-pemudinya semuanya santri, insya Allah 20 tahun ke depan Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki 3 cahaya tadi. Orang-orang yang benar-benar iman dan takwa pada Allah, orang-orang yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan menjadi pribadi-pribadi yang baik karena memiliki etika, adab, akhlak yang baik. Insya Allah. Sehingga santri jangan kehilangan pijakannya. Ada moto Pangersa Buya, di bumi manapun kami berpijak. Nah, jadi santri itu jangan malu. Jadi santri itu tidak usah banyak gengsi. Mohon maaf teteh, saya hari ini mungkin berpenampilan seperti ini sengaja. Kenapa? Untuk menunjukkan kalau seorang santri tidak boleh malu dengan identitasnya. Karena sekarang banyak santri putra malu dengan pecinya. Santri putra kadang malu dengan sarungnya. Santri putri kadang ada yang malu dengan kerudung syar'inya. Sehingga liburan diganti kerudungnya kayak orang mau bunuh diri. Iya, nyekek. Tiung nanti kan. Gitu. Itu karena apa? Iya, karena malu dengan identitas seorang santri. Kadang kalau ada yang menggunakan pakaian santri, orang bilang so iye. Orang bilang so alim, so soleh. Gitu kan. Tapi kenapa? Orang lain bangga. Dan perempuan dengan pakaian seksinya, mereka bangga dan pede. Laki-laki dengan aneka ragam potongan model rambutnya, mereka pun pede dan bangga. Kenapa kita seorang santri tidak bangga dengan nilai-nilai kesantrian kita? Seharusnya kita yang harus bangga dengan nilai dan jati diri kita sebagai seorang santri. Insya. Coba nanti kalau liburan jalan-jalan ke mall tuh ikhwan pakai gamis, pakai sarung gitu. Ya, akhwat tentu insya Allah pakaian ya seperti ini. Insya Allah ya gitu. Karena apa? Karena tantangan kita hari ini luar biasa. Kebaikan itu semakin ditekan. Kebaikan, akhlak yang baik itu semakin dimarginalkan, diasingkan, dikesampingkan. Bahkan orang banyak hari ini yang bangga dengan ketidakbaikannya, merasa keren dengan maksiatnya, merasa keren, merasa gini kalau orang sudah bilang mah. Dengan apa? Dengan hal yang tidak baiknya. Tapi terkadang ada orang yang merasa malu untuk melakukan kebaikan. Hanya sekedar pakai peci terkadang malu. Hanya sekedar pakai sarung takut dibilang belum kering disunatnya. Dan yang lainnya. Nah itu mungkin prolog ya Teteh. Prolog dalam acara mabar sore ini. Mudah-mudahan ini semua sedikit banyaknya menjadi pijakan untuk adik-adik sekalian. Bahwasannya kita menjadi santri ini pantas dan pantut untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillah. Yang kompak coba semangat bulan Ramadan ini. Alhamdulillah gitu ya. Kita dijadikan santri sekian juta anak Indonesia dan kita mungkin kurang lebih di sini hampir 2000 santri putra dan putri yang Allah pilih untuk dijadikan generasi-generasi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan prolog atau sebagai mukaddimah pembuka dalam mabar ini sedikit banyaknya mungkin bisa
membuat adik-adik sekalian lebih nyaman, lebih betah, lebih semangat. Kalau kita sebagai seorang santri, justru kitalah yang ditunggu-tunggu di tengah kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, insya Allah. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini seakan memantik semangat kita ya. Setuju? Semangat adik-adik santri merasa terpantik sore hari ini? Sangat ya, Masya Allah. Sahabat mabar yang berada di auditorium dan juga di kanal YouTube Al-Basyariah Official, di sore hari ini kita mendapatkan azimah mendapatkan sebuah cahaya yang kemudian cahaya itu merupakan akumulasi daripada pesan terindah pemateri kita di sore hari ini, bahwa untuk menjadi generasi yang impactful di tengah masyarakat dan bangsa, serta tentu agama Islam harus memiliki 3 cahaya: cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya akhlakul karimah. Seperti apa? Sesi selanjutnya itu baru prolog ya. Prolog saja kita sudah disajikan sesuatu yang sangat impactful untuk kita di sore hari ini dan juga insya Allah perjalanan kita ke depan. Seperti apa? Tetap di Album Mabar tentunya setelah sajian istimewa bersama Gambus Al Jazeera. Berikan tepuk tangan untuk Gambus Al Jazeera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shahibul mujizatil bahirah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata di dalam manaqibnya bahwa yang namanya santri irsyadun nas, pemimpin di masa depan, terdapat 3 landasan yang harus diperhatikan, yang harus dimiliki oleh setiap santri. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa yang namanya santri harus memiliki ilmu ulama. Apa itu ilmu ulama? Ilmu ulama, ilmu keagamaan seperti fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Ulama adalah seorang ahli agama yang paham betul tentang agama Islam. Ulama menjadi rujukan dan pembimbing bagi umat Islam, terutama untuk menyikapi, memahami permasalahan persoalan kehidupan. Mereka dihargai bukan karena keluhuran ilmunya saja, tetapi mereka juga memiliki integritas moral dan akhlak baik serta keterlibatannya dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW membenci orang-orang yang menghina ulama, membenci orang-orang yang tidak menyayangi ulama, karena mencintai ulama bagian daripada agama.
Yang kedua, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa yang namanya santri harus memiliki ilmu siasatul mulki. Apa itu ilmu siasatul mulki? Ilmu yang menunjang tata negara seperti politik, hukum, dan lain sebagainya. Kita selaku santri harus tahu tujuan ini negara, cita-cita negara, ideologi negara. Kita selaku santri wajib tahu. Kita jangan hanya jadi santri saja, tapi kita harus jadi santri yang bisa berpotensi pada negeri. Yang ketiga, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa yang namanya santri harus memiliki ilmu hikmah. Masya Allah, yang namanya santri jam 2:30 sudah dibangunkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Biasa melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kamis. Itulah hikmahnya seorang santri. Cita-cita pengen jadi menteri, cita-cita pengen jadi kiai, cita-cita pengen jadi presiden RI. Apapun cita-citanya, makanya harus memiliki landasan. Supaya apa? Supaya tidak hanya jadi santri, tapi bisa memimpin pada negeri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Alba Mabar edisi 11 Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari ke-22 di bulan Maret 2024 Masehi. Dan tentunya masih bersama saya Rahmawati Nur Hasanah yang akan mendamai waktu hingga jelang iftar nanti, menyajikan sajian istimewa tentunya dari pemateri yang luar biasa di sore hari ini, yaitu Bapak Kiai Haji Deden A. Al-Jumhuriyah SHI dengan tema menjadi generasi yang beriman di era modern ini. Kita berada di sesi tanya jawab Pak Kiai. Kita akan menampung banyak sekali pertanyaan insya Allah dari sahabat mabar yang berada di auditorium Aula Utama Pondok Pesantren Al-Basyariah Putra dan Putri, dan juga untuk sahabat mabar yang ada di kanal YouTube, tentunya boleh juga berkontribusi menyampaikan berbagai pertanyaan terkait dengan materi di sore hari ini dengan format, nama, domisili, dan silahkan menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Baik, sahabat mabar bersama Al-Jizara Gambus, tapi sebelumnya di sesi tanya jawab ini sudah, iya Pak Kiai, kita akan menampung beberapa pertanyaan. Iya, jangan lupa perkenalkan nama dan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar dari kelas 3 TMI. Saya dapat izin bertanya, apa yang dimaksud dari hadis innal haya'a minal iman? Skron. Baik, terima kasih Muhammad Robi Akbar 3 TMI. Dari sahabat mabar Putri, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikania Sasi dari kelas 1 TMIC. Afwan Ustadz, izin bertanya. Mengapa derajat orang berilmu itu mengapa derajat orang berilmu tapi tidak berakhlak itu berbeda? Dan mengapa lebih penting berakhlak daripada berilmu? Syukron. Terima kasih. Kelas 1 TMI, Kikan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin bertanya. Nama saya Ergi Rahma Putra dari kelas 5 TMIB, domisili di Dayakolot. Izin bertanya Pak Kiai, terkait dengan santri di era modern.
Keadaan agama di negeri kita tercinta ini semakin memprihatinkan seiring berjalannya waktu. Banyak nilai-nilai agama yang hilang, tergerus nilai-nilai barat yang sangat merusak. Pertanyaannya, apa saja yang harus kita lakukan sebagai santri agar bisa survive dan bertahan di era modern ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 dari sahabat Mabar Putra, 1 lagi dari sahabat Mabar Putri. Perkenalkan, nama saya Alifia Sasabila dari kelas 5 TMI. Ustadz Afwan izin bertanya, tadi sempat disinggung mengenai kita harus bangga menunjukkan identitas kita sebagai santri, tapi di era sekarang mengikuti zaman atau generasi juga hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai santri modern di era sekarang? Terima kasih. Baik, Livia Salsabila, bagaimana menjadi santri yang modern ya? Sesuai Bikodriokulina ya. Baik Pak Kiai, kita sudah menampung 4 pertanyaan, 2 dari sahabat Mabar Putra dan Putri. Pak Kiai. Yang pertama, Innal haya minal iman. Dari M. Robi Akbar kelas 3. Iya. Anaknya malu-malu kayaknya nih ya. Sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Yang jadi pertanyaannya mungkin malu yang seperti apa? Atau malu terhadap apa? Disuruh muhadoroh, enggak saya mah orang beriman malu. Bukan itu tentu maknanya. Malu sebagian daripada iman ini maksudnya bahwasannya kita harus tinggi besar rasa malunya ketika kita melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama kita. Malu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Malu melakukan hal-hal yang bersifatnya kalau di pondok mungkin adalah pelanggaran. Tapi justru harus memiliki keberanian ketika kita akan melakukan hal-hal yang positif. Harus memiliki keberanian yang tinggi di saat kita akan melakukan hal-hal yang memang yang harus kita lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai syariat agama, atau kalau di pondok sesuai dengan sunnah dan disiplin pondok ya. Jadi untuk ananda di kelas 3 ini, rasa malu yang harus kita tanamkan, malu untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi justru harus dihadirkan, ditumbuhkan asyaja'ah, keberanian untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu jawaban dari Pak Kiai ya. Tentunya bisa dipahami ya oleh penanya dan oleh kita semuanya, insyaallah. Pertanyaan kedua dari Kikan kelas 1 TMI, bagaimana untuk orang yang berilmu tapi tidak berakhlak? Lalu kemudian orang yang berakhlak itu jauh lebih baik daripada orang yang berilmu. Bagaimana Pak Kiai itu kadar keduanya? Ada kaidah al-adabu fauqal ilmi. Akhlak itu, adab itu di atas segala bidang ilmu. Ada juga yang menyampaikan kita harus belajar adab, belajar akhlak sebelum belajar ilmu. Mungkin para santri sudah sangat kenal dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Di situ dibahas bagaimana cara belajar untuk seorang pelajar. Jadi akhlaknya, etikanya
Bagaimana kita cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ternyata bukan hanya sekedar dengan belajar, dengan menghafal, tapi dengan dua hal diantaranya mungkin dalam ta'lim tuh, ta'zim alal ilmi wa ala ahlihi, memuliakan ilmu dan memuliakan ahli ilmu, yaitu ulama atau bisa disebut juga guru-guru kita. Nah, kenapa adab ini lebih tinggi daripada ilmu? Contoh yang real, ada teman kita juara umum, dapat beasiswa, tapi orangnya sombong, akhlaknya tidak baik. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Tidak. Tapi mungkin ada satu lagi kawan kita, kemampuannya dalam belajar biasa-biasa saja, bahkan mungkin oleh teman-teman yang lain terkadang mungkin dalam sisi keilmuannya terkadang di bawah yang lainnya, tetapi akhlaknya baik, sama teman baik. Ada temannya sakit mau dia ngurusin, ada temannya sedang galau bimbang, dan santri masuk seueur nu bingung mau lanjut di pondok apa mau pindah apa mau keluar, sering galau nanti. Maka sahabat kita yang tidak begitu pintar ini selalu datang menghampiri kita, memberikan semangat, memberikan nasihat-nasihatnya, sehingga tidak jarang di antara kawan-kawannya yang sedang galau itu hatinya kembali yakin, hatinya kembali tenang. Mungkin orang yang kedua ini jauh lebih dicintai oleh santri dan juga para asatid wal ustadat dibandingkan dengan orang yang pertama. Walaupun dia pintar, selalu ranking 1, nilainya selalu bagus, bahkan selalu dapat beasiswa, tapi akhlaknya kurang baik. Nah, sehingga akhlak ini yang tadi disampaikan, man la adabalahu la ilmalahu. Siapa yang tidak beretika dengan baik, siapa yang tidak berakhlak dengan baik, maka dia dipandang tidak memiliki ilmu. Sehingga adab, akhlak di atas segalanya. Makanya teteh, AA, santriwan santriwati, kalau di pondok dapat sanksi, jalani dengan penuh keikhlasan. Jangan sambil menggerutu. Tahu menggerutu? Ya, disangsi lagi tidur, zikir dibangunin sama kismu taklim, ya sudah, bangun saja, gak usah sambil melotot ke kismu taklim dan lain sebagainya. Kenapa? Itu akhlak. Apalagi sama guru-guru kita dulu, mungkin almarhum almaghfurlah Buya, Allahu yarham, amin. Mungkin saya di sini dulu 24 tahun yang silam masuk rangkeng, masuk tahanus langsung sama Buya. Kadang mungkin kena tempeleng sama Buya, bahkan sering sekali masuk kolam. Kalau sekarang kolamnya tidak ada. Kalau dulu ada kolam, isinya lele semua, dan itu tempat kita yang melanggar dimasukkan ke kolam itu. Nah, ketika kita ada keikhlasan, keridhaan, kerelaan hati, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah melalui lisan mulia guru-guru kita, wabil khusus Buya Al-Maghfurlah, Allahu yarham, amin. Tetapi kalau kita menyikapinya, Buya marah atau Ustadz marah, Ustadzah marah karena pelanggaran yang kita lakukan, tapi kita tidak ikhlas, tidak menjalaninya dengan baik, sambil menggerutu dan lain sebagainya, apalagi ngomong ke kawan-kawan yang lain, sambil ngejelekin guru, bahkan ayah nusuk nyebutkan ke guru teh killer eta maksudna. Ya, sadis misalnya, wah Ustadz ini mah galak, ustadzah ini mah baik. Kenapa disebut baik? Tidak pernah marah. Kalau ustadz-ustadzah yang sering marah, kadang santri pun kurang suka. Padahal justru itu mungkin ujian nilai keikhlasan kita.
Makanya seorang pelajar tuh harusnya di hadapan guru tuh kal mayit. Apa? Kal mayit, seperti jenazah. Oleh guru disuruh apapun selama perintahnya itu tidak melanggar syariat agama, samina wa atona, siap laksanakan. Itu saja. Sehingga sekali lagi untuk jawaban yang tadi, kenapa orang yang berakhlak ini lebih utama daripada yang berilmu? Karena tanda orang berilmu tuh akhlaknya baik. Tapi untuk memiliki akhlak yang baik pun tetap kita juga butuh ilmu, karena supaya kita tahu mana yang baik mana yang tidak baik, itu landasannya ilmu. Sehingga akhlak dengan ilmu itu adalah hal yang dua-duanya tidak boleh kita tinggalkan, yang tadi di awal sudah dijelaskan, tanda santri yang 3 cahaya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaan kedua semakin membuat kita semangat ya. Selanjutnya pertanyaan dari Alma Putra kelas 5, mohon maaf jika namanya salah ya. Nah, di hari ini banyak hal yang memprihatinkan. Lantas seperti apa agar survive, keep nilai-nilai positif sebagai santri di era hari ini, Pak Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang tadi bertanya tuh kelas 5 adalah pengurus ya, pengurus OSPA. Untuk khusus munazamah dan juga semua santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat mabar, supaya kita bisa bertahan di tengah gempuran mungkin wabil khusus Yahudi Nasrani, apa yang harus kita lakukan? Tadi yang pertama, kita harus bangga dengan jati diri kita sebagai seorang santri. Kita tidak perlu ikut bangga dengan yang katanya modern tapi hilang arah. Contoh, mohon maaf, orang semakin kesini yang mengaku dirinya makin modern, bajunya semakin pendek, betul? Padahal kita tahu zaman dulu orang tertinggal sebelum mengenal peradaban, sebelum mengenal ilmu, pakai baju apa tidak? Pakai baju apa tidak? Tidak. Ketika ada perubahan peradaban semakin membaik, maka mulailah ada pakaian. Artinya apa? Berarti kita yang sudah berpakaian baik seperti ini, salah satu contohnya, berarti ini nunjukin kalau kitalah orang-orang yang beradab. Tetapi apa yang disampaikan tadi tidak salah, karena jangankan kita, baginda Nabi pun pernah menyampaikan, Budi al-Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada'a fatuba lil ghurabai min ummati. Islam ini diawali dengan keterasingan. Ketika Islam datang, orang-orang kafir asing dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh agama Islam. Wa sayaudu gharib kama bada'a. Nabi menyampaikan, nanti di akhir zaman aturan Islam ini akan terasa asing. Kama bada'a, seperti awal mula Islam datang. Perempuan nutup aurat dulu asing, karena dulu tuh perempuan tuh hanya pemuas nafsu, pemuas syahwat laki-laki. Datang Islam, perempuan derajatnya diangkat. Itu dulu sebelum Islam jahiliyah, sebelum datang Islam masa jahiliyah, perempuan tuh sering tari dalam keadaan telanjang. Datang Islam, perempuan harus nutup aurat. Wasayaudu gharib kama bada'a. Nanti di akhir zaman Islam akan kembali dianggap asing. Seperti halnya hari ini, ada yang menggunakan jilbab disebut kampungan, ada yang menggunakan kerudung tapi disebut tidak modis, tidak gaul, tidak keren, kayak emak-emak, kayak ibu-ibu. Kalau ada laki-laki mungkin yang berpakaian, berpenampilan baik pun sama, banyak yang menghujat lain sebagainya. Tapi justru itulah
nilai yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di akhir hadis tadi, fatuba lil ghurabai min ummati, berbahagialah kalian semua yang dianggap aneh, yang dianggap asing, yang dianggap berbeda daripada yang lain, min ummati, justru kalianlah, kata baginda Nabi SAW, itu bagian daripada umatku, bagian daripada umat Islam yang sesungguhnya. Jadi yang pertama tadi, kita harus bangga sebagai seorang santri. Secara umum kita harus bangga sebagai seorang umat Islam, ya. Islam ini agama yang mulia, dan tidak akan pernah Islam ini berubah kemuliaannya terkecuali umat Islamnya yang merubah pola pikirnya, yang merubah prinsip-prinsip hidupnya. Coba kita lihat hari ini di pondok ini, alhamdulillah, lihat santri rapi, tampilan rapi, tutur kata baik, akhlaknya baik, tahu bagaimana adab sama guru, tahu bagaimana akhlak sesama teman dan lain sebagainya. Masa kita tidak bangga dengan prinsip-prinsip yang sudah kita jalani, sunnah dan disiplin di pondok ini? Insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, kita jangan pusing dengan omongan orang lain. Orang lain menganggap kita biasa. Kenapa? Karena orang lain belum tahu kita. Orang yang menganggap kita hebat, orang yang selalu memuji kita, yang selalu mensupport kita, itu adalah orang-orang yang mencintai kita. Orang yang selalu menghina kita, orang yang selalu menjelek-jelekan kita, yang selalu mengejek kita, itu adalah orang-orang yang tidak pernah senang dengan kemajuan kita. Itulah orang-orang yang iri dengan kita. Sehingga kita tidak perlu mikirin mereka yang iri dengan kita. Kita pikirkan bersama-sama maju dengan orang-orang yang sama-sama mencintai kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ya. Jadi Pak Kiai kita harus mencari support system yang positif ya. Insya Allah. Dan Pak Kiai kalau ada yang iri sama kita, artinya kita itu sudah menjadi top of mind dia ya sebenarnya ya, di tataran pemikirannya itu kita betul. Yang utama ya. Dan suka dikepoin biasanya ya kalau bahasa santri sekarang. Ingat mungkin teh moto kita di sini, moto Buya. Anda mau silakan ikuti. Apa? Anda mau silakan ikut aku. Tidak mau jangan ganggu. Mau ganggu aku akan tetap berlalu. Ayo ulangi coba. Anda mau silakan ikuti aku. Tidak mau jangan ganggu. Mau ganggu aku akan tetap berlalu. Nah, itu prinsip yang Buya terapkan. Kenapa Al-Basariyah bisa sebesar ini? Gitu kan, santrinya bisa sebanyak ini, yaitu tadi bukan tidak ada yang iri mungkin dengan Al-Basariyah istilahnya ya. Gitu. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan keempat, dan ini sewarna ya, nyari suara dengan pertanyaan sebelumnya dari Livia Salsabila kelas 5. Maaf jika namanya salah ya. Kurang tepat maksudnya. Kita harus bangga mempertahankan atau menyampaikan, memperlihatkan identitas jati diri kita sebagai santri, sebagai muslimah, sebagai muslim, ya, sebagai santri Al-Basariyah. Lantas, bagaimana membangun prototipe santri yang adaptable ya di zaman ini atau di era modern ini? Mungkin itu ya. Bismillah. Coba lihat teh, betapa banyak kejadian-kejadian santri putri khususnya mungkin, kalau santri putra relatif aman. Salah satu misalnya, saya tidak tahu persis namanya, yang hari ini mungkin banyak berseliweran di televisi, iklan sampo untuk perempuan yang berkerudung, berhijab, dan itu salah satu juga seorang santri, juara taekwondo bahkan, yang mana tetap dengan jati dirinya, pede dengan pakaian muslimahnya. Akhirnya itu tidak menghalangi dia untuk punya prestasi yang gemilang. Atau misalnya artis yang dulu-dulunya mungkin salah satu host atau pembawa acara yang selalu berpakaian minim, yang hari ini selalu berpenampilan syar'i, berhijrah,
Banyak mungkin tidak perlu disebutkan nama. Teteh-teteh AA juga pada tahu gitu. Dan ternyata rezekinya tidak berkurang, tetap saja. Nah, terkadang ada orang yang ingin istilahnya merubah yang tadinya sesuai dengan syariat agama, karena mungkin tergiur oleh hal duniawi sehingga hatinya tidak kuat, ya akhirnya dia relakan kebaikan yang telah dia tanam, kebaikan yang telah dia pupuk selama misalnya minimal di pondok ini dari kelas 1 TMI sampai kelas 6 sampai beres pengabdian berarti 7 tahun, maka dia lepaskan itu semua hanya untuk misalnya satu pekerjaan, yang mana pekerjaan itu mewajibkan karyawannya untuk lepas kerudung. Nah, balik lagi sama yang tadi, kalau 3 cahaya tadi dimiliki, cahaya iman, punya keyakinan, yang memberikan rizki bukan kantor, yang memberikan rizki kepada kita bukan kerjaan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita mendapatkan satu kerjaan yang mana pekerjaan itu membuat Allah tidak ridho dengan kita, maka kita cari pekerjaan yang lebih baik yang mana Allah ridho dengan pekerjaan itu, insya Allah ya. Nah, jadi menjadi santri modern di era modern ini kita tidak perlu merubah apa-apa pada dasarnya, karena orang-orang yang mereka sebut modern juga ya sama-sama saja dengan kita. Cuman mungkin berbedanya mereka minum, kalaupun ada minuman yang tidak halal mereka tetap minum karena hanya ingin ikut-ikutan disebut keren, tren lain sebagainya. Kita tetap teguh dengan pendirian kita, yang halal minum, yang haram jauhkan. Makanan pun sama, prinsip orang-orang Yahudi Nasrani untuk menggempur Islam yang 3F, food, fun, fashion. Apa? Fun, fashion. 1. Makanan. 2. Hiburan. 3. Pakaian, mode, gaya. Makanan, hati-hati kita tetap dengan nilai-nilai syariat agama kita. Minimal mungkin di negara kita sudah ada label halal. Yang kedua, fun, hiburan. Lihat acara-acara di televisi lain sebagainya. Nanti pas liburan hati-hati. Banyak film-film remaja. Isinya apa? Hanya berbicara masalah pacaran. Dininabobokan anak-anak seusia kalian. Dengan apa? Dengan pacaran. Tapi kan liur mikiran bobogohan. Iya kan? Akhirnya ada yang putus cinta kemudian bunuh diri. Itu ada ternyata. Kan kalau buat santri mah ngapain sih sampai segitunya gitu. Ya, gitu. Nah, kita nih santri insya Allah tidak seperti itu. Ya, insya Allah. Yang ketiga tadi adalah fashion. Bagaimana tampilan kita. Teteh harus yakin. Kalau ikhwan mungkin relatif aman kalau dari sisi fashion gitu ya. Tidak begitu banyak hal yang menabrak aturan syariat agama. Kalau perempuan nih banyak kan aturannya, pakaian nih. Gitu kan, di pondok juga tidak boleh pakai begini begitu, kainnya tidak boleh misalnya kain apa lain sebagainya. Nah, hal ini harus tetap dipegang. Yakinkan diri teteh semua santri putri, kalau dengan pakaian yang seperti ini kita tetap cantik, tetap menarik gitu ya. Kecantikan yang sesungguhnya bukan dari glowingnya wajah, tapi kecantikan yang sesungguhnya dari hati kita yang baik, akal pikiran kita yang selalu positif, ilmu kita yang mumpuni, dan yang paling penting akhlak kita yang baik. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Kiai, masih banyak nih pertanyaan, terutama dari sahabat-sahabat mabar yang berada di kanal YouTube Al-Basyariah Official. Kita akan kembali ke sesi tanya jawab setelah bersama tarian samar Al Jazeera Gambus. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
سكنوا وبه من خوف آمنوا. اللهم صل وسلم وبارك. Yuk, yang tahu salawatnya diikutin bareng-bareng yuk. Yuk, bareng-bareng. Ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wan daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wan daraji, atfatay ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته. ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عتبة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، عتبة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Berikan tepuk tangan yang meriah Al Jazeera Gambus. Alhamdulillah, kembali di sesi tanya jawab bersama pemateri kita, Bapak Kiai Haji Deden M. Al-Jumhuriyah. Al-Jumhuri maksud saya. Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Bunda Neni Cahyani di kanal YouTube Al-Basyariah Official. Terima kasih Bunda atas pertanyaan. Ini merupakan representasi daripada kegelisahan beliau sebagai ibunda dari santri. Ya. Pertanyaan beliau kurang lebih begini, bagaimana menanamkan pengertian kepada putra-putrinya yang menjadi santri untuk tetap betah mondok di pesantren agar menjadi putra-putri yang lebih baik. Karena ini ditanyakan karena ternyata fluktuasi semangat di pesantren itu masih ada.
Ya. Bismillah. Mudah-mudahan Bunda beserta putra atau putrinya selalu mendapatkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar putra-putri kita di pondok nih istilahnya istiqomah betah sampai selesai. Satu, kita yang menjadi orang tuanya Bunda atau juga mungkin ayahnya harus lebih kuat daripada putra-putri kita. Karena ada Ustadzah pengalaman justru yang lebih mellow tuh malah orang tuanya. Gitu. Orang tuanya yang terkadang di rumah ingat anak kemudian nangis. Maka karena kita ini ada hubungan batin yang erat antara ibu dan anak, maka pasti apa yang dirasakan oleh seorang ibu di rumah atau ayah itu akan connect dengan anak yang ada di pondok. Dan itu ternyata banyak orang tua santri yang mengalami hal itu, ketika ibunya ingat kemudian nangis, tiba-tiba anaknya juga tidak nyaman, tidak betah, bahkan tidak jarang sampai sakit. Dan setelah dicek, diperhatikan ternyata itu karena ada hal batin ibu atau ayah di rumah berkaitan dengan anak. Jadi kitanya harus lebih tangguh, lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan anak-anak kita. Yang kedua, pondok ini adalah medan perang, makanya disebut ini mujahid mujahidah. Yang namanya peperangan ini kan tidak ada yang enak. Ada enggak perang yang enak? Tidak ada. Sehingga jangan sekali-kali menanyakan betah enggak di pondok. Nah kita salahnya orang tua sering sekali setiap nengok, Dek gimana betah enggak? Ah gimana betah enggak? Sehingga terpancing terus gitu. Sehingga ketika anak kita menyampaikan keluh kesahnya, mah teteh di pondok teh begini. Teh sekarang memulai ini mulai itu gitu. Kadang ada temennya mungkin sehujrah begini dan begitu lain sebagainya. Kita dengarkan, kita simak gitu. Kita menjadi sahabatnya yang baik. Apa keluh kesah anak-anak kita selama di pondok kita dengarkan. Setelah selesai, budal semuanya keluar apa yang menjadi keluh kesah mereka. Tugas kita hanya satu, kuatkan lagi hatinya, kuatkan lagi mentalnya, yakinkan kalau di pondok ini adalah pilihan terbaik untuk A dan Teteh semua. Ya, di pondok kita belajar pelajaran umum tidak? Belajar pelajaran umum tidak? Belajar. Ya, berarti sama dengan yang di luar. Kalau yang di luar bedanya, mungkin pelajaran agamanya beda dengan kita. Dalam seminggu hanya satu pertemuan, 2 jam pelajaran. Bagaimana mereka akan faham fikih, bagaimana mereka akan faham tauhid, bagaimana mereka akan faham akhlak. Sementara di pondok setiap hari kita ada pelajaran, mata pelajaran agamanya. Walaupun tetap malah pelajaran umum pun dipelajari di pondok. Yang kedua, yang berikutnya, di pondok ini yakin amalia ibadah yang wajib pasti terlaksana. Bahkan yang sunnah pun dilaksanakan, betul? Tahajud dilaksanakan, sholat duha, saum Senin Kemis. Gimana Senin Kemis? Alhamdulillah tuh semua santri suka Senin Kemis. Iya Senin Kemis, saum nama duka. Sholat berjamaah, bahkan qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Jadi poinnya yang pertama tadi saya ulangi, yang pertama bunda dengan ayahnya harus lebih kuat daripada putra-putrinya. Yang kedua, jangan pernah menanyakan betah ataupun tidak. Yang ketiga, apapun keluhan anak kita iakan, kita dengarkan dengan baik. Setelah itu kita kuatkan hatinya, yakinkan kalau kami orang tua menitipkanmu di pondok ini bukan tidak sayang dan bukan ingin jauh. Biarlah air matamu hari ini keluar menetes. Yang penting nanti kita sama-sama tertawa bahagia di depan gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya amin ya Allah ya Rabbal.
itu Bunda mudah-mudahan bisa menjadi sedikit peluang atau solusi untuk putra putri Bunda yang hari ini mungkin mondok di Al-Basariyah atau di pondok yang lain. Jadi 3 hal atau beberapa hal yang barusan disampaikan, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah di pondoknya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, jika tadi ada pertanyaan dari Bunda Neni dari Bandung, kali ini ada Ayahanda Al-Fatih dari Madiun. Pertanyaan beliau? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar anak bisa mempertahankan amalan-amalannya selama belajar di pondok? Jangan ada istilah libur syar'i. Oh, iya. Demikian Pak Ustadz. Iya. Mungkin ini permasalahan bukan untuk ayah yang di Madiun saja. Ya. Jadi seharusnya apa yang sudah ditanamkan di pondok ini tertanam juga, terlaksana ketika liburan di rumah. Mungkin kalau disebut mungkin cara ya. Yang pertama mungkin dari pondok juga biasanya kalau liburan itu para santri selalu dibekali dengan tugas amaliyah yaumiyah. Artinya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di pondok itu harus terlapor, terdata gitu selama di rumah. Itu adalah salah satu ikhtiar dari guru-guru kita dari pondok-pondok pesantren, biasanya selalu menyertakan itu dalam surat izinnya. Kemudian yang kedua, kembali lagi juga ke kita ayah, ya, bagaimana kita jangan ada istilah ya nggak apa-apalah di pondok mah libur aja dulu berjamaahnya kan di rumah mah kan di pondok ini 6 bulan nggak pulang selalu berjamaah full. Nah justru tidak jarang bahkan orang tua yang memberikan peluang itu. Sehingga kalau kita yang menjadi orang tuanya faham, oh ketika di pondok nih anak ada kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur itu kegiatannya seperti apa. Maka aktivitas itu pun tetap terapkan di rumah. Apalagi santri-santri Al-Basariyah yang sudah terbiasa dengan sunnah dan disiplinnya. Ya, sudah sangat terkenal dengan disiplin tingkat tinggi di Al-Basariyah ini. Ya, sehingga ibu bapak di rumah tetap terapkan nilai-nilai kedisiplinan. Waktu sholat ya sama-sama sholat berjamaah. Bahkan kalau bisa anak-anak kita yang pulang dari pondok nih kita berikan kehormatan. Walaupun kelas 1 TMI pulang sekarang, ayo nak kamu jadi imam. Ayah sama mama di belakang jadi makmumnya. Gitu. Dan itu mungkin akan terbentuk kalau kita sama-sama. Gitu. Tapi kalau kitanya juga di rumah cuek, pengennya anak tiba-tiba baik, tiba-tiba soleh, pulang dari pondok kayak ulama, kayak abuya gitu kan. Misalnya ya kayak kiai, kayak siapa ya susah tentunya ya. Kenapa? Ya karena gempuran di rumah kan lebih dahsyat daripada di pondok. Di pondok tidak pegang HP, di rumah pegang HP. Di pondok jarang nonton TV, kalau di rumah selalu stay on di depan TV gitu. Nah kita yang harus mengatur. Ketika 5 menit menjelang azan, misalnya Teteh, AA selesai dulu ya main HP-nya. Kita sama-sama persiapan sholat, matikan dulu TV-nya, lain sebagainya. Nah kalau semua keluarganya pun bisa seperti itu, insya Allah apa yang selalu dikerjakan di pondok itu pun akan terlaksana ketika di rumah. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Kiai, ini memantik semangat seluruh ayahanda dan ibunda yang tentunya putra-putrinya berada di pondok. Challenging memang ya untuk mempertahankan lifestyle putra-putri kita yang berada di pondok lalu kembali ke rumah untuk berlibur atau bahkan selamanya karena memang sudah lulus ya. Mempertahankan lifestyle santri ya untuk sebagaimana lifestyle di pondok itu memang challenging banget ya. Perlu sinergitas ya. Luar biasa Pak Kiai, jika tadi kita menerima ya derasnya pertanyaan baik dari sahabat mabar yang berada di auditorium putra dan putri. Kali ini kita akan mendengarkan rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Pak Kiai di sore hari ini terkait bagaimana menjadi generasi yang beriman di era modern. Silakan langsung ya. Mic-nya
mic-nya sudah dipegang. Terima kasih semangatnya. Ya. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama dan kelas. Nama Putri Nanda dari kelas 5 TMI. Generasi beriman di era modern. Santri terdiri dari dua kata yaitu san dan tri. San yang artinya matahari, yang itu artinya seorang santri harus memiliki cahaya. Dan tri yang berarti tiga, yaitu seorang tiga yang dimiliki santri. Cahaya yang dimiliki santri ada tiga, yaitu cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya akhlak. Yang dimaksud dengan iman adalah orang yang beriman pasti meyakini segala hal yang terjadi di muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu, orang yang berilmu tidak akan merasa asing meskipun di negara orang ataupun pasti dibutuhkan di negara orang. Beda halnya dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu meskipun berada di negeri sendiri tidak akan dibutuhkan oleh orang lain. Dan akhlak, barang siapa yang berakhlak pasti memiliki banyak. Orang yang memiliki ilmu pasti berakhlak. Dan sedangkan barang siapa yang memiliki banyak ilmu tidak akan dianggap berilmu jika tidak berakhlak, karena akhlak lebih penting daripada ilmu. Sekian, syukran. Masya Allah. Putri Nanda kelas 5 dari sahabat mabar Putri, kali ini dari Ikhwan. Iya, silakan. Wah, ini sudah di tangan mic-nya ya. Jangan lupa perkenalkan nama terlebih dahulu. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mukhtarija Fajri Ramadan rahmatullahi alim min Fasrul Khamis Jim. Rangkuman dari kalam Kyai Haji Dadan Muhammad Al-Jumhuri dengan tema menjadi generasi beriman di era modern. Santri from English, sun artinya matahari, yang namanya matahari itu bercahaya. Dan santri harus memiliki cahaya tri, memiliki tiga cahaya. Apa itu tiga cahaya itu? Yang pertama cahaya iman, yang kedua cahaya ilmu, yang ketiga cahaya akhlakul karimah. Apa itu cahaya iman? Yang orang beriman, orang yang yakin akan ketepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang terkait bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah. Yang kedua itu cahaya ilmu. Apa itu cahaya ilmu? Orang yang berilmu walaupun tinggal di negeri orang maka akan dibutuhkan. Tetapi orang yang tidak berilmu di negeri sendiri pun tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga cahaya akhlakul karimah. Cahaya akhlakul karimah. Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka dia tidak mempunyai ilmu. Jadi santri jangan malu, jangan gengsi, harus bangga dengan identitas kesantriannya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhtar dari kelas 5C. Pak Kiai, rangkuman tadi bagaimana Pak Kiai? Kedua-duanya sama, tapi mungkin yang ikhwan dilengkapi dengan dalilnya. Dalil, alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah, Pak Kiai, dari 4 pertanyaan, ada yang berhak untuk mendapatkan 1 pertanyaan, berhak mendapatkan giveaway dari Al Bakery. Kira-kira pertanyaan yang mana Pak Kiai? Dan 2 perangkum ini kira-kira dari 2 perangkum ini yang berhak mendapatkan Al Bakery siapa? Karena ini ada 2 Al Bakery yang akan diberikan sebagai giveaway yang akan diberikan kepada keempat penanya dan 2 perangkum maksud saya. Untuk yang perangkum mungkin yang lebih lengkap yang ikhwan. Masya Allah. Silakan, Mukhtar kelas 5C. Ini berkah ya dari Pondok Pak Kiai dan juga Al Bakery. Silakan ke depan. Untuk penanya Pak Kiai,
Untuk penanya tadi mungkin yang bertanya masalah apa ya kenapa yang berakhlak itu lebih daripada yang berilmu. Baik, Siapa Kikan tadi? kelas 1 TMI. Oh, Silakan ke depan Kikan dan Mukhtar. Pak Kiai mohon berkenan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Kiai berkenan memberikan giveaway dari Al Bakery Bread, Cake and Cookies produksi Pondok Pesantren Al Basyariah. Tanpa terasa Pak Kiai kita berada di penghujung kebersamaan kita. Kita berada di menit 54 lepas dari pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Artinya kita harus segera mengakhiri kebersamaan kita ya. Walaupun kita masih rindu dengan limpahan ilmu. Pak Kiai, sebelum kita berpisah mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk adik-adik santriwan santriwati Al-Basyariah dan juga untuk sahabat mabar di rumah dan dimanapun berada. Jadi di era modern ini intinya kita jangan kehilangan identitas diri kita sebagai seorang muslim, muslimah dan sebagai seorang santri. Jangan malu untuk unjuk gigi, jangan malu untuk tampil dengan khas santrinya. Jangan malu untuk tampil dengan khas keislaman kita. Karena saudara-saudari kita yang non muslim pun sama. Mereka bangga minggu ke gereja, Alkitabnya mereka pegang di dalam angkot, mereka pegang erat-erat di dada mereka. Artinya itu adalah seorang non muslim yang baik dengan agamanya. Nah kita sebagai umat Islam pun ya tidak jauh berbeda untuk hal itu. Artinya tidak jauh berbeda itu bukan berarti sama dalam artian agama, tapi kita harus sama-sama merasa bangga dengan identitas kita. Kalau sebagai seorang santri jangan malu menyampaikan kalau kita sebagai seorang santri, saya santri Al-Basyariah, saya santri Buya, saya santri Umi, gitu. Jangan malu, sehingga akhir-akhir ini mungkin pesantren banyak dinilai kurang baik lain sebagainya dengan aneka ragam apa yang terjadi di luaran sana. Nah nanti pas liburan mungkin santri-santri Al-Basyariah tampil di tengah-tengah masyarakat menunjukkan dengan 3 cahaya tadi. Cahaya iman, ibadahnya baik. Cahaya ilmu, artinya mampu dan mau memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang ikhwan jadi khotib Jumat atau ngisi acara-acara pengajian ibu-ibu termasuk yang akhwat juga. Dan yang ketiga cahaya akhlak, ini mungkin dari kelas 1 bahkan sampai masa bakti pengabdian bisa sama-sama syiar pondok, syiar Islam dengan akhlakul karimahnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakumullah khair Pak Kiai atas limpahan ilmunya dan mohon doa restunya agar kami adik-adik dapat mengamalkan ilmu yang tadi telah disampaikan. Amin ya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai. Baik sahabat mabar dimanapun Anda berada dan juga sahabat mabar putra dan putri yang ada di auditorium Pondok Pesantren Al-Basyariah. Demikian tadi kebersamaan kita di edisi 11 Ramadan 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari ke-22 Maret 2024. Bersama Bapak Kiai Haji Deden M. Al-Jumhuri SHI sebagai pemateri di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Bakery, Mina, Kopram, IKPA, IKPM, dan organisasi santri Pondok Pesantren Al-Basyariah yang mendukung seluruh proses perjalanan Alba Mabar hingga hari ini. Dan juga kepada Etika, Fashion and Friends, tim ahli hijabmu.
kami mengucapkan yuk kita bersedekah melalui kontribusi kita kepada pembangunan Masjid Pondok Pesantren Al-Basyariah di nomor rekening cantik BSI 124124107 dan yuk kita menikmati Al-Bakeri di iftar kita dan juga di hari lebaran kita dengan memesan ke nomor 0831926424 atau 082129229225. Semoga kita menjadi sosok yang mampu untuk mempertahankan identitas santri kita, santri dan muslimah muslim yang luar biasa di era modern ini. Saya Rahma pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Basyariah Multimedia Center. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Al Jazeera Gambus. Yuk, yang bisa semuanya ikut. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijal nabawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani adawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Rabbi inni qad madadtu yadi. Ayo yang bisa ikut berselawat. Faidal madadi Rabbi inni qad madadtu yadi bika arju faidal madadi faghithni anta mu'tamadi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani adawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillah